ada namanya patologi anatomi, berarti melihat penyakit dari kelainan anatominya. Patologi klinik, melihat penyakit dari kelainan laboratoriumnya. Patologi forensik, melihat penyakit atau ketidaknormalan kaitannya dengan kepentingan kepolisian, penyidikan, kehakiman, kejahatan lah, tidak kejahatan. Patofisiologi, patologi itu penyakit, fisiologi itu normal. Jadi patofisiologi itu maksudnya adalah melihat penyakit dilihat dari ketidaknormalannya. Misalnya begini, jantung normalnya berdetak 60-100 kali per menit pada orang dewasa dalam keadaan istirahat. Maka ketika detak jantung lebih dari 100 menit, maka dia adalah tidak normal. Kenapa? Nah, kenapa itulah yang kemudian dipelajari dalam namanya patofisiologi. Cabangnya namanya patofisiologi. Oke, gitu ya. Nah, kemarin penyakit itu kalau kita macamnya hanya ini sebenarnya. Kelainan retrogresi progresif, penyakit degeneratif. Penyakit degeneratif termasuk penyakit ketuaan. Ya. Gangguan sirkulasi dan metabolik. Gangguan sirkulasi itu misalnya apa? Trombus dan emboli. Ya. Metabolik itu misalnya apa? Diabetes mellitus, penyakit tiroid dan metabolik, radang dan inflamasi, neoplasma, tumor atau kanker, cacat bawaan, penyakit trauma dan infeksi bakteri, virus dan lain-lain, jamur dan lain-lain. Ya. Nah, macam penyakit semua bisa dikembalikan ke sini. Apapun penyakitnya semua bisa dikembalikan ke sini. Oke. Nah, kemarin kalau tidak salah sampai kepada ini ya, nekrosis ya. Nekrosis belum. Kemarin kan hipertrofi sudah, pembesaran otot karena bukan hanya pembesaran sel akibat isi selnya bertambah, namanya hipertrofi. Tapi kalau pembesaran jaringan karena jumlah selnya bertambah, namanya hiperplasi. Jadi kalau hipertrofi itu jumlah selnya tetap, tapi isinya bertambah. Sehingga apa? Masing-masing selnya menjadi besar. Akibatnya apa? Jaringannya menjadi besar. Nah, contohnya adalah hipertrofi ventrikel kiri karena hipertensi lama. Jantungnya mumpanya berat, kelamaan ventrikel kirinya menjadi besar. Ototnya menjadi besar. Gitu. Otot ventrikel kiri maksudnya. Nah, kalau yang hiperplasi atau hipertrofi fisiologis misalnya orang bekerja terus-menerus, maka kemudian selnya membesar. Binaraga itu hipertrofi. Ya, jumlah selnya tidak bertambah, tapi struktur isi selnya dia itu membesar. Ya, di binaraga. Tapi dia fisiologis. Nah, yang hiperplasi ini patologis sebenarnya. Karena hiperplasi itu nanti bisa menjadi tanda awal dari satu keganasan. Keganasan maksudnya apa? Kanker. Kanker itu apa? Kanker itu karena proliferasi sel yang abnormal. Jadi selnya membelah terus itu. Akibatnya selnya bertambah. Itu kanker. Yang kemudian tidak bisa dikendalikan. Oke ya. Kalau dalam keadaan normal, ya kanker ada dua kan, jinak dan ganas. Ya. Dua-duanya itu karena hiperplasi. Ya. Misalnya keloid itu juga hiperplasi sebenarnya. Keloid itu hiperplasi. Nah, contoh hiperplasi juga ada yang fisiologis. Misalnya apa? Pada siklus menstruasi. Pada siklus menstruasi itu ada fase di mana stadium namanya stadium folikuler itu lapisan uterusnya menebal. Ya. Nah, begitu tidak ada kehamilan, maka lapisan uterus yang menebal tadi kurang suplai darah, kurang suplai nutrisi. Akibatnya apa? Terkelupas, keluar dalam bentuk darah menstruasi. Nah, itu yang fisiologis, ya, fisiologis. Yang patologis misalnya kista. Kista itu hiperplasi, ya. Kista endometrium, kista ovarium itu hiperplasi, jumlah selnya bertambah.
Nah, lanjut dari perplasi ini metaplasi. Metaplasi. Kalau metaplasia itu artinya apa? Metaplasia itu adalah pembelahan sel menjadi jenis sel yang lain. Jadi plasia itu membelah. Kalau aplasia berarti tidak membelah, ya. Displasia itu pembelahan yang menyimpang. Metaplasia pembelahan di mana terjadi perubahan jenis sel yang satu ke subtipe jenis sel yang lain. Ya. Biasanya metaplasia timbul karena apa? Cedera atau iritasi yang lama terus menerus selama peradangan. Ya, selama peradangan. Nah, metaplasia itu belum sampai ke kanker, Tetapi lama kelamaan bisa menjadi karsinogenik, bisa menjadi kanker. Tapi metaplasia ini belum kanker. Nah, kalau sudah displasia itulah nanti yang menjadi kanker. Contoh metaplasia ini, misalnya orang yang merokok, ya, kronis itu ya, itu epitel itu adalah lapisan dari sel mukosa, ya, di bronkus itu yang namanya awalnya bentuknya epitel squamosa pipih, ya, epitelnya namanya kolumner itu seperti kerucut, itu menjadi pipih, menjadi squamosa itu pipih. Kolumner itu kerucut, ya, kerucut. Ini menjadi squamosa itu pipih. Nah, kalau hanya sampai di situ saja, dia tidak apa-apa, belum menjadi ganas itu. Tapi lama kelamaan perubahan sel itu menjadi tanda yang sangat-sangat dini. Dia bisa menjadi ke arah karsinogen, menjadi kanker. Sehingga sering orang yang merokok itu dijumpai kanker paru atau resikonya lebih tinggi itu kena kanker paru. Ya. Nah, lebih lanjut dari metaplasia apa? Lebih lanjut dari metaplasia adalah displasia, ya. Displasia itu adalah kerusakan pertumbuhan sel yang menyebabkan lahirnya sel yang berbeda ukurannya, berbeda bentuknya, dan penampakannya dibanding sel asalnya. Pokoknya selnya itu berubah, yang jenisnya tetap sel yang awal itu, tapi bentuknya berubah sehingga tidak dikenali lagi. Kalau yang metaplasia tadi kan bentuk selnya berubah menjadi sel lain yang dikenali. Kalau displasia itu bentuk selnya itu berubah, tidak berubah menjadi sel lain, tapi bentuk selnya berubah sehingga dia itu tidak dikenali dia itu dari sel apa. Itu namanya displasia. Dan itu merupakan inisiasi terjadinya kanker. Displasia. Ini akan ketahuan kalau dilakukan pemeriksaan histopatologi. Dilihat, ambil selnya, dilihat di bawah mikroskop, menggunakan kelihatan bentuknya yang tadi terucut menjadi bentuknya menjadi tidak jelas sel mana. Sehingga kadang dikatakan sebagai sel asing misalnya. Ya. Contohnya adalah sel pada saluran nafas dan cervix. Misalnya pada CA, cervix, kanker cervix. Ya. Nah, kemudian ada yang namanya nekrosis. Nekrosis ini, ya. Apa nekrosis itu? Nekrosis itu kematian seluler. Ya, sel mati itu nekrosis. Ya. Sel mati itu nekrosis. Bisa karena iskemik. Ya, yang nggak tahu istilahnya langsung dicatat, ya. What is the iskemik? Apa iskemik itu? Iskemik itu keadaan sel atau jaringan yang kekurangan oksigen sehingga selnya itu mulai mengalami tanda awal dari kematian, tapi belum sampai nekrosis gitu loh. Ya. Misalnya orang kedinginan dibuat naik puncak gunung bersalju itu,
Maka kemudian terjadi namanya vasokonstriksi. Misalnya tangannya tidak pakai sarung tangan ya misalnya. Vasokonstriksi. Apa vasokonstriksi itu? Vasokonstriksi itu karena kedinginan, maka pembuluh darah kapilernya itu menyempit. Ya, menyempit. Kalau menyempit, secara makroskopis kelihatan pucat. Karena apa? Ketika darahnya menyempit, maka berarti darah yang ke situnya kurang sedikit. Ya kan ya? Sama seperti orang ketakutan. Orang ketakutan itu kenapa dia pucat? Karena pembuluh darah wajahnya menyempit. Itu namanya vasokonstriksi. Ya, itu karena pengaruh kalau ketakutan karena pengaruh sistem saraf simpatik. Nah ini pada yang tadi ke puncak gunung yang dingin sekali, pembuluh darahnya menyempit. Akibatnya apa? Sel-sel di jarinya itu karena pembuluh darahnya menyempit kekurangan oksigen. Sudah dengar lagi ya. Keadaan kekurangan oksigen itu disebut hipoksia. Hipoksia. Ya. Jaringan yang kekurangan oksigen disebut dengan iskemia. Ya. Jadi, saya ulangi, keadaan kekurangan oksigen itu disebut dengan hipoksia. Kalau tidak ada oksigen sama sekali, namanya anoksia. Anoksia. Nah, keadaan jaringan akibat hipoksia itu namanya iskemik atau iskemia. Sedangkan keadaan jaringan akibat anoksia sehingga sel jaringannya mati itu disebut dengan nekrosis. Jadi nekrosis itu tahap lanjut dari iskemik, selnya mati sehingga ketika diambil itu di atas sudah mati. Jadi misalnya tadi lanjutan cerita naik ke puncak gunung, salju, kedinginan, ya begitu nekrosis kan itu jarinya dipotong dia tidak akan terasa. Karena apa? Jadinya dia sudah itu sebab yang kedua apa? Agen biologi misalnya ya, infeksi terus jaringannya membusuk, itu juga nekrosis. Agen yang ketiga apa? Agen kimia, misalnya air disiram ke kulit terus kulitnya mengelupas, mati kulitnya. Agen fisik misalnya apa? Kebakaran, terbakar, itu terbakar, kulit sudah mati. Dan terkadang terjadi karena hipersensitivitas, ya kok jaringannya sering terlempari gimana? Oke. Hipersensitivitas apa? Hipersensitivitas itu alergi. Alergi. Nah, jenis-jenis nekrosis. Jenis-jenis nekrosis. Ada namanya nekrosis koagulativa. Nekrosis koagulativa. Itu misalnya apa? Ini jenis istilah histopatologi ya. Ada denaturasi protein seluler yang menimbulkan massa padat dari jaringan sel nekrotik yang menetap sampai berminggu-minggu sebelum larut dan dikeluarkan dari lisis enzimatik. Misalnya karena infak. Nah, apa istilah infak itu? Infak itu sama dengan nekrosis. Tapi kalau infak itu sifatnya lebih luas. Pokoknya sama-sama jaringannya mati gitu. Ya, infak lebih luas.
Beberapa itu digunakan istilah infak, beberapa digunakan istilah nekrosis. Misalnya ya, kalau dalam istilah patologi itu istilahnya nekrosis, tapi kalau dalam penyakit namanya infak. Contohnya infark cerebri. Apa infark cerebri itu? Kematian cerebri. Cerebri itu otak. Misalnya orang kena stroke, ya kan? Stroke itu berarti aliran darah otaknya pecah atau terganggu sehingga sel-sel otaknya mati. Maka itu disebut dengan infark cerebri. Tetapi kalau sel otak itu diambil di bawah mikroskop, maka kemudian istilahnya menjadi nekrosis sel otak gitu loh. Jadi kalau nekrosis itu istilah patologi, kalau infak sudah ke arah penyakit. Ya. Yang lain misalnya apa? Tentang jantung. Infark miokard jantung. Infark miokard jantung. Maksudnya apa? Kematian miokardium jantung, serangan jantung itu. Itu namanya infark miokard jantung. Oke. Yang kedua, nekrosis kolikuativa. Ya, nanti dibaca sendiri lah ini. Ada nekrosis lemah, ada nekrosis gaseosa, ada nekrosis granulosa. Yang bisa dilihat yang pernah mengenal gangren ya, misalnya pada penderita diabetik, kakinya membusuk, kita kenal sebagai gangren diabetik gitu ya, itu nekrosis. Dia sudah mati sehingga ketika diambil pun dia tidak terasa. Tadi sudah. Nah sekarang keadaan cedera tadi, hipoksia, panas, cedera karena radiasi, cedera karena mikroorganisme. Hipoksia. Apa hipoksia tadi? Penurunan konsentrasi oksigen dalam darah. Ini kan pas pandemi COVID ini kita sering mendengar istilah hipoksia, itu kan hipoksia. Itu artinya apa? Tubuh kekurangan oksigen, sehingga kemudian dicek dengan pulse oximetry, itu kan ya saturasi oksigen. Gitu. Ya. Terjadi karena satu, suplai oksigen lewat paru tidak adekuat. Misalnya orang dengan sesak napas, asma berat gitu, maka pertukaran oksigen dan karbon dioksida di alveolnya akan terganggu. Akibatnya apa? Oksigen yang masuk ke sirkulasi sistemik juga sedikit, itu namanya hipoksia. Yang kedua, gangguan perfusi oksigen oleh kardiovaskuler. Misalnya apa? Misalnya tadi jantungnya normal, tapi kalau pembuluh darahnya menyempit karena kedinginan, maka dia juga hipoksia. Atau jantungnya lemah, itu juga hipoksia. Karena Pak jantung memompa darah ke seluruh tubuh. Akibatnya apa kalau jantungnya lemah? Ya orang itu sering menggeh-menggeh, mudah pingsan. Karena apa? Suplai oksigennya berkurang. Ya. Yang ketiga, tidak adanya HB atau kurang HB ya. Misalnya apa? Anemia. Anemia yang berat itu bisa hipoksia ya. Dan tidak ada, karena HB mesti ada. Hemoglobin akibatnya hemoglobin itu mengikat oksigen sehingga apa? Sehingga kalau hemoglobinnya rendah maka dia juga rendah, terjadi hipoksia ya. Oke. Nah, oksigen itu dipakai untuk fosforilasi oksidatif. Siapa? Kalau kurang oksigen, sel-selnya akan mati. Sel mati tadi namanya apa? Apakah pertama mengalami hipoksia terjadi iskemik, setelah iskemik mengalami nekrosis. Itu istilah patologi. Kalau istilah kliniknya, setelah iskemik mengalami apa? Infark. Sehingga Anda pernah mendengar istilah penyakit jantung koroner. Apa penyakit jantung koroner itu? Jantung itu divaskularisasi oleh arteri koronaria. Ketika terjadi penyempitan atau penutupan arteri koronaria, misalnya karena plak ateroma, aterosklerosis, akibatnya apa?
oksigenasi ke miokardiumnya berkurang. Sehingga apa? Terjadi infark miokardium. Oke. Sebab hipoksia tadi gangguan nafas dan jantung bisa infark miokard. Ini hipoksia bisa menyebabkan infark miokard. Infark miokard bisa juga menyebabkan hipoksia. Kenapa? Muter-muter. Tadi ketika arteri koronaria tersumbat atau hanya kecil, ya, sumbatan tapi belum total, maka terjadi atau tersumbat total, maka terjadi infark miokard. Nah, ketika terjadi infark miokard, miokardium itu fungsinya apa? Memompa darah ke seluruh tubuh. Kalau miokardiumnya mengalami infark kematian, akibatnya apa? Gangguan pompa darah ke seluruh tubuh. Akibatnya apa? Terjadi hipoksia di seluruh tubuh, gitu loh. Ya. Shock hemoragik. Shock hemoragik. Apa itu maksudnya? Hemoragik itu perdarahan. Hemoragik itu perdarahan. Shock itu istilah yang definisinya adalah gangguan suplai oksigen ke seluruh tubuh atau suplai darah ke seluruh tubuh. Gangguan atau penurunan suplai darah ke seluruh tubuh. Kenapa? Nah, ini terjadinya shock karena perdarahan. Jadi kalau dia perdarahan, maka jumlah darahnya banyak yang hilang, ya kan ya? Kalau banyak yang hilang, berarti apa? Jumlah darah yang dipompa ke seluruh tubuh dia juga berkurang. Akibatnya apa? Hipoksia. Trombus dan emboli. Trombus itu apa? Trombus itu sumbatan padat di dalam pembuluh darah. Biasanya karena titik-titik lemah aterosklerosis biasanya, ya biasanya. Adapun emboli itu juga sumbatan di pembuluh darah, tapi biasanya karena air atau udara, ya air atau udara. Oke. Nah kalau dia menyumbat pembuluh darah akibatnya apa? Jaringan di sebelah belakangnya atau istilahnya di sebelah distalnya sumbatan tadi, di sebelah ujungnya sumbatan tadi, akan terjadi kekurangan oksigen. Akibatnya apa? Akibatnya terjadi hipoksia. Ya. Sebab berikutnya misalnya toksin, racun, mikroorganisme dan sebagainya. Misalnya apa? Keracunan sianida, keracunan karbon monoksida, keracunan timah. Ya, ini apa? Karena Hb-nya itu oksigennya diikat oleh racun itu. Misalnya ya, keracunan monooksida, karbon monooksida. CO. Karbon monooksida itu banyak terbentuk pada asap motor, asap kendaraan. Asap motor, asap kendaraan. Ya. Kalau misalnya seseorang itu, misalnya ya nih, seseorang itu dia berada di dalam garasi, motornya dipanasin, dihidupkan, maka asap kendaraannya berbentuk di situ. Ketika ada orang di garasi itu, maka dia menghirup karbon monoksida. Dan ketika dia menghirup karbon monoksida, ikatan karbon monoksida dengan Hb itu jauh lebih kuat daripada ikatan Hb dengan oksigen. Sehingga apa? Mayoritasnya Hb akan terikat oleh karbon monoksida. Sehingga apa? Hanya sedikit Hb yang terikat oksigen. Akibatnya apa? Hb tadi membawa oksigen ke seluruh tubuh kan? Kalau kemudian Hb yang terikat oksigen hanya sedikit, maka tubuh juga akan kekurangan oksigen. Itulah terjadi hipoksia. Ya. Nah ini mekanisme seperti ini ya. Bisa dibaca. Kalau timah menghambat sintesis Hb. Kalau sianida, itu racun yang sangat ganas ya. Hati-hati ya. Sianida itu yang dulu kan kasus kopi ya, kopi beracun sianida. Sianida itu racun yang dia tidak berbau, tidak berasa. Sehingga ketika dicampurkan sedikit saja itu sudah bisa berbahaya. Mekanisme bagaimana? Terjadi gangguan fosforilasi oksidatif dan gangguan pembentukan ATP, sehingga sel itu menjadi mati karena tidak ada fosforilasi
oksidatif. Tidak ada pembentukan ATP, selnya menjadi mati gitu. Ya. Dan racun cyanida banyak terdapat pada ketela, aprikot, apel dan sebagainya. Ya. Apa efek hipoksia? Sel kekurangan sel, tekanan osmotik sel naik, penarikan air ke dalam sel intrasel tinggi menjadi bengkak, pembentukan asam laktat, pH turun, kerusakan inti sel, ukuran sel dan filamen sel. Pada waktu tertentu reversibel, awalnya reversibel, tapi jika lama menjadi irreversibel. Jika lama menjadi irreversibel. Ya. Gambaran klinisnya orang yang mengalami hipoksia secara umum itu apa? Penurunan fungsi sel. Penurunan fungsi sel. Yang kedua, heart rate meningkat. HRT itu heart rate ya. Heart rate meningkat. Yang ketiga, lemah otot. Lemah otot. Kemudian pada keracunan cyanida, napas cepat seperti tercekik. Akibatnya apa? Bahayanya adalah oksigenasi ke jantung, otak berkurang, koma, meninggal. Keracunan CO juga napas cepat, denging di telinga, ngantuk, bingung, koma. Jadi ini pernah ada kasus ya. Seseorang, 3 orang ini kasus beberapa tahun yang lalu ya. Naik mobil bertiga dari timur ke barat. Kelelahan, ngantuk malam hari kan, pagi-pagi dia parkir mobilnya di tepi jalan. Kemudian karena sumur tetap mobil dihidupkan, AC dihidupkan. Ternyata apa? Asap dari mobilnya itu bisa masuk ke kabin mobil. Nah, orang yang tertidur itu dia tetap bernafas. Karena ada asap yang masuk, maka dia menghirup karbon monoksida. Karbon monoksida. Karena dia dalam keadaan tidur, dia tidak sadar. Mungkin hanya seperti mimpi gitu ya. Tahu-tahu dia ditemukan sudah meninggal. Kalau yang tadi di garasi tadi kan dia sadar. Begitu tubuh menghirup karbon monoksida, yang pertama akan terjadi Assalamualaikum. Aku nang sore nggone anakku gantian karo aku. Ya. Jadi kalau orang itu sadar, begitu dia menghirup karbon monoksida, itu kan pertama kan kekurangan oksigen. Tanda-tanda orang yang kekurangan oksigen itu apa? Tubuh akan merasakan pusing, mual-mual, itu kan ya. Maka kalau dia sadar, dia segera akan membuka garasi, membuka pintu mobil, mencari udara segar gitu loh. Ya, mencari udara segar. Halo? Ya, tapi karena dia sedang dalam keadaan tidur, ya dia tidak sadar. Tahu-tahu dari itu menjadi meninggal. Ya. Maka hati-hati, ini menjadi pelajaran, jangan sampai menghidupkan mobil ditinggal tidur dalam mobil. Kalau nanti ada kerusakan pada knalpot,
knalpot, ada kabinnya tidak kedap, ada yang masuk, walaupun kecil, tapi berlangsung lama kan lama-kelamaan kan banyak CO-nya. Bisa terjadi apa? Hipoksia terus meninggal. Koma, kematian otak, kegagalan organ. Nah, kemudian penyebab nekrosis juga suhu berlebihan, panas yang berlebihan. Misalnya kalau luka bakar, selnya akan mengalami mati. Bukan hanya panas, suhu terlalu dingin apa juga selnya akan mengalami mati. Konstriksi pembuluh darah. Kalau terlalu dingin, konstriksi pembuluh darah. Konstriksi itu apa? Konstriksi itu penyempitan. Ingat-ingat ya, konstriksi itu penyempitan. Kebalikan dari penyempitan apa? Dilatasi pelebaran pembuluh darah. Ya, orang ketakutan itu wajahnya akan terjadi konstriksi. Siapa yang mengatur itu otomatis oleh saraf otonom namanya, saraf simpati. Sehingga ketika dia konstriksi, darah yang ke wajah sedikit sehingga menjadi pucat. Sementara orang yang marah itu wajahnya merah. Karena apa? Terjadi dilatasi, pembuluh darahnya melebar. Sehingga darah yang ke wajah menjadi banyak. Sehingga nampak kemerahan. Ya. Oke. Radiasi ini juga hati-hati. Radiasi ada ionisasi, non-ionisasi. Ya. Ini juga bisa kematian secara langsung kalau radiasinya tinggi, misalnya itu adalah radiasi nuklir ya. Itu bisa kematian langsung, bisa juga terjadi gangguan displasia sel sehingga menjadi kanker. Ya, ini hati-hati. Hati-hati. Nah, cedera karena mikroorganisme bisa karena bakteri, virus, mikoplasma, rickettsia, chlamydia, jamur, protozoa dan sebagainya. Ini juga bisa menyebabkan nekrosis atau infark. Oke, ada pertanyaan? Silakan. Nah, saya tambah ini patologi gangguan edar darah. Nah, gangguan edar darah. Apa definisinya? Kumpulan gejala klinik karena menurunnya tekanan darah dan volume darah. Ini shock. Yang pertama adalah shock. Ya, shock itu definisinya adalah kumpulan gejala klinik, yaitu gejala klinik karena menurunnya tekanan darah dan volume darah. Sehingga terjadi penurunan suplai darah. Penurunan suplai darah. Gejalanya lemas, keringat dingin, cyanosis. Cyanosis itu adalah wajah atau kulit kebiruan akibat kekurangan oksigen, itu namanya cyanosis. Kemudian denyut nadi menjadi cepat dan lemah, napasnya pendek, tekanan darah sangat rendah, gangguan kesadaran. Jadi shock itu definisinya ini, nanti gejalanya ini tandanya tekanan darahnya rendah, ini tanda ya, dan denyut nadinya cepat. Ya. Kalau gejalanya lemas, keringat dingin, cyanosis, tapi kalau tandanya denyut nadi menjadi cepat tapi lemah dan tekanan darahnya menjadi rendah. Kalau tekanan darahnya masih normal ya berarti dia bukan shock atau belum shock. Kenapa? Patogenisnya apa? Misalnya hipovolemia. Hipovolemia itu apa? Hipo itu beban, volemia itu volume. Misalnya orang dehidrasi. Ya, orang dehidrasi itu akibatnya apa? Cairan itu berkurang. Maka cardiac output-nya juga berkurang. Cardiac output itu apa? Cardiac output itu adalah jumlah darah yang dipompa jantung dalam waktu 1 menit. Itu namanya CO. Jadi kalau hipovolemik jelas CO-nya berkurang. Ya. Ini mekanisme vaskuler seperti ini. Darah terkumpul di pembuluh darah perifer, sehingga otak dan ginjal kurang suplai darah.
Ini kan bahaya. Jadi ketika dia tekanan darahnya rendah, hipovolemia, darah yang ke otak dan ke ginjal itu berkurang. Kenapa? Darahnya terkumpul di tangan dan sebagainya. Gitu. Ya. Akibatnya apa? Akibatnya ya tadi bisa terjadi iskemik terus nih infak. Jadi infak. Bisa juga darah terkumpul di kapil akibat konstriksi vena yang persisten. Jadi venanya menyempit tapi persisten terus menerus. Ya. Yang ketiga, hiperpermeabilitas pembuluh darah. Maksudnya apa? Cairan atau volume darah itu banyak yang keluar dari pembuluh darah. Sehingga apa? Yang sampai ke jaringannya menjadi berkurang. Berikutnya, misalnya karena darahnya sangat kental. Darah sangat kental itu berarti apa? Darah itu banyak sel darah merahnya. Disebut dengan polisitenia. Poli itu banyak, sitemia itu sel. Jadi banyak sel darah, berlebihan sel darah. Akibatnya apa? Darahnya kental, sehingga yang sampai ke perifer sedikit. Yang berikutnya koagulasi intravaskuler. Koagulasi itu penjendala. Intravaskuler yang meluas, penjendala. Ya, kenapa? Jadi misalnya normalnya darah di dalam pembuluh darah itu tidak bisa menjendal. Tapi ada keadaan penyakit yang disebut dengan DIC. DIC. DIC itu singkatan dari disseminated intravascular coagulation. Di mana misalnya pada trombositopenia berat. Ya, terkadang misalnya pada DHF yang berat itu terjadi DIC misalnya. Sehingga apa? Penjandalan pembuluh darah sehingga darah tidak mengalir. Kausa shock. Kausa itu sebab shock. Apa sebab shocknya? Satu, perdarahan tadi, banyak darah yang hilang karena pendarahan, kecelakaan, luka, trauma. Yang kedua, kehilangan plasma darah, misalnya luka bakar, kombusit luka bakar, atau muntah berah. Ya. Jadi kalau yang kedua ini, maka terapinya infus, TEG itu terapi. Kalau yang pertama, terapinya transfusi. Karena yang pertama kekurangan darah, yang kedua darahnya tidak hilang, tapi plasma darahnya, cairan darahnya yang berkurang. Ya. Maka dia yang kedua ini cukup diinfus. Sebab dekompensasi kordis. Sebab pertama tadi hipovolemia, sebab kedua dari shock dekompensasi kordis. Apa itu? Dekompensasi kordis itu adalah kompensasi itu artinya apa? Kompensasi itu ya kita kompensasi ya, mengganti, bisa mengganti. Jadi kalau kompensasi kordis itu jantungnya melemah tapi masih bisa diganti, tubuh masih bisa mengatasi. Kalau dekompensasi jantungnya melemah, tubuh sudah tidak bisa mengkompensasi. Sehingga tadi dekompensasi. Dalam bahasa mudanya lemah jantung atau gagal jantung. Ya. Nah, gagal jantung kok menyebabkan shock? Karena apa? Kalau jantungnya gagal, maka pompa jantungnya lemah. Akibatnya apa? Darah yang ke seluruh tubuh juga berkurang sedikit. Akibatnya apa? Terjadi shock. Gitu loh ya. Sebab ketiga vaskuler, misalnya shock anafilaktik. Shock anafilaktik. Jadi shock anafilaktik itu alergi obat misalnya, sehingga apa? Terjadi vasodilatasi pembuluh darahnya melebar. Akibatnya apa? Seakan-akan tubuh itu kekurangan oksigen. Wadahnya melebar gitu loh. Sehingga tekanan darah dia itu rendah. Rendah. Shock neurogenik itu shock yang terjadi karena kesakitan. Karena kesakitan yang hebat, terkadang kemudian kan ada orang yang kesakitan terus pingsan kan ya. Kenapa pingsan? Yaitu karena begitu kesakitan, tekanan darahnya rendah, oksigennya berkurang terus dia pingsan gitu. Itu
terjadi karena rangsangan sistem saraf otonom, otomatis seperti itu, ya. Nah, kelainan organ tubuh karena shock ginjal terjadi hipoksia nekrosis, ya, hipoksia nekrosis. Paru terjadi udem paru, udem paru. Hati jika shock kurang lebih dari 18 jam maka terjadi perumakan sentral nekrosis. Adrenal itu kelenjar anak ginjal. Nekrosis vokal dalam korteks adrenal. Jantung, jika lebih dari 18 jam terjadi anoreksia dan pelemahan miokardium. Ya. Traktus digestivus, maksudnya saluran cerna. Saluran cerna itu apa? Terjadi nanti ulkus peptik dan ulkus duodenum. Ulkus peptik dan ulkus duodenum. Ulkus itu apa? Koreng, luka atau koreng. Otak, ensefalopati karena anoksia. Ensefalopatia itu apa? Ensefalopatia itu dari kata encephalon dan patia. Encephalon itu otak, patia itu mati gampangannya. Jadi otaknya mati. Maksudnya apa? Terjadi nekrosis, terjadi infark. Tidak fungsian otak. Hipofise itu nekrosis vokal. Tadi nekrosis sudah. Nah, ada istilah baru lagi namanya nekrobiosis. Kalau nekrobiosis itu kematian sel fisiologi. Misalnya pengelupasan sel-sel kulit yang sudah mati gitu loh. Itu namanya nekrobiosis, ya. Pengelupasan sel-sel kulit yang sudah mati. Ini nekrobiosis. Sebab nekrosis tadi ischemik sudah, agen fisik, agen kimia, agen biologik. Tahapan nekrosis dari sisi patologi ini, yang pertama, ketika terjadi nekrosis, intinya mengecil, inti sel ya. Inti sel mengecil, menjadi lebih gelap. Terus membran intinya mengkerut, kisut. Oke, kisut. Ya. Yang kedua, karioreksis. Kalau karioreksis apa? Membran intinya robek. Terus intinya apa? Pecah. Membran inti yang robek, terus intinya apa? Pecah. Yang ketiga, kariolisis. Inti sel terpecah, kemudian larut. Lisis itu larut ya. Jadi, pignosis, karioresis, kariolisis. Masih inti mengecil, karioreksis membrannya robek, kariolisis membran inti selnya robek, pecah, terus larut. Ini terakhir adalah macam nekrosis secara patologi ada nekrosis koagulatif tadi sudah ya, nekrosis kasiosa pada TBC, nekrosis perlunakan atau liquefaction, nekrosis lemak tadi ya sudah tadi. Ya. Gangren tadi apa sering gangren diabetik ya, nekrosis masif pada jaringan yang disertai infeksi bakteri. Misalnya di diabetes ada gangren kering, gangren basah, ya, bukan gangren, gangren. Ya. Ini. Gangren kering ada istilah mumifikasi, infeksi tidak manifest, jaringannya tertutup. Kalau gangren basah ada infeksi, jaringannya rusak, berbau busuk, istilahnya busuk ya, itu gangren basah. Contohnya, gangren adalah gangren diabetik. Ya, gangren diabetik. Gangren diabetik. Yang kedua, gangren pada tromboangitis obliterans. Yang ketiga, gangren pada aterosklerosis. Yang ketiga, 4, gangren usus pada hernia inkarcerat. Intinya adalah keadaan kematian seluler yang busuk karena diabetik, karena tromboangitis obliterans itu maksudnya adalah sumbatan yang disertai infeksi karena trombus pada pembuluh darah. Jadi pembuluh darah ada trombus tadi sumbatan, ada infeksinya gitu sehingga apa? Membusuk sel-sel di belakang pembuluh darah tadi dia kurang oksigen mati.
Gangren pada aterosklerosis. Aterosklerosis itu apa? Penebalan atau timbunan titik-titik lemah pada apa tadi? Ya, pada dinding pembuluh darah. Dan yang keempat, gangren usus pada hernia incarcerata. Incarcerata itu maksudnya hernia yang pembuluh darahnya itu tertekan, terpuntir, tertekan sehingga busuk itu. Karena apa? Tidak ada oksigen. Kalau tidak ada oksigen, selnya mati terus busuk. Nah, kematian somatik, kematian tubuh secara umum, henti napas, henti jantung, henti dadah, efek kulit menghilang, aktivitas sel kurang, ya berkurang. Perubahan postmortem setelah kematian apa namanya ini ya? Algor mortis, rigor mortis, livor mortis. Algor mortis hilangnya panas tubuh, rigor mortis kaku mayat, livor mortis lebam mayat. Ini yang terakhir. Ya. Kemudian pembekuan darah, autolisis dan pembusukan. Dan autodigesti oleh enzim kelenjar paling cepat pada lambung. Oke, ini dulu pertemuannya ini ada yang ditanyakan. Saya share dulu nanti tidak lupa ya. Materinya belum kita berikan. Alhamdulillah. Ya silakan, Safana Indi Sania. Assalamualaikum Prof. Saya Safana izin bertanya. Tentang nekrosis, Prof. Nah, apa? Tentang nekrosis. Kan kalau manusia digigit ular itu kan apa? Bisanya kan cepat ke seluruh tubuh kan, Prof. Nah, untuk penanganan paling awal untuk apa tuh namanya menghentikan bisa tersebut biar nggak langsung ke seluruh tubuh itu bagaimana ya, Prof? Terus pertanyaan yang kedua, itu apakah injeksi steroid menyebabkan hipertrofi pada otot jantung? Nah, seperti yang saya ketahui penggunaan suplemen tinggi protein itu kan bisa menambah otot menjadi besar kan, Prof? Terus penggunaan suntik steroid juga. Nah, yang saya ingin tanyakan, apakah otot jantung kita pun akan ikut mengalami hipertrofi? Dan bagaimana dampak buat kesehatan di jangka panjang? Yang pertanyaan ketiga, jika urat kaki, salah satu kaki itu kan menjadi lebih kecil gitu kan, Prof? Nah, itu kenapa ya, Prof? Dan obatnya agar bisa sembuh itu bagaimana? Apakah diterapi, apakah dioperasi, apa gimana? Dan apakah itu bisa normal kembali? Makasih, Prof. Yang pertama bisa ular. Bisa ular itu ada namanya bisa toksin. Ya, toksin itu ada yang punya sifat neurotoksik, ada yang punya sifat hemotoksik. Kalau neurotoksik itu nanti dia akan melumpuhkan saraf-saraf yang berkaitan dengan nervus vagus. Nervus vagus itu nervus ke-10. Nervus atau saraf yang mensyaratkan kerja organ-organ internal, termasuk jantung dan paru. Sehingga apa? Dia bisa menjadi henti napas. Ya. Kalau hemotoksik itu nanti dia akan toksik kepada sel darah, terutama sel darahnya. Akibatnya apa? Sel darah namanya dialisis, terjadi anemia. Baik hemotoksik maupun neurotoksik itu berbahaya, ya, bisa fatal. Orang-orang yang meninggal karena gigitan bisa ular kobra itu karena dua itu, satu neurotoksik, yang kedua hemotoksik. Bagaimana langkah kalau kemudian orang itu digigit ular? Ya, yang pertama anggap setiap ular itu berbisa. Nah, kan kita bukan ahli, bukan pawang ular ya. Maka kita menganggap setiap ular kita anggap berbisa. Ya. Maka kalau setiap ular kita anggap berbisa, kita harus berhati-hati. Langkah pertama yang kita lakukan sebelum sampai ke rumah sakit ke dokter itu adalah menghambat peredaran bisa ke seluruh tubuh. Ya. Caranya bagaimana? Cara yang paling konvensional itu kan di sebelah proksimalnya, di sebelah pangkalnya. Misalnya kalau halo, dengar enggak nih?
Ya, Prof. Dengar Oh kok, iya, Prof. iya. Soalnya nih kok, WA saya kok mau ngirim file kok macet. Langkah pertama yang sering dilakukan masyarakat awam adalah mengikat di sebelah pangkal. Jadi misalnya yang terkena jarinya, maka diikat sebelah sini supaya apa? Bisa tidak mendarat ke sini. Apakah efektif? Nah, ini harus diperhatikan. Semakin kuat akan semakin efektif. Tetapi risikonya apa? Risikonya adalah kalau ikatannya terlalu kuat, betul nanti bisanya akan terhambat ke sirkulasi tubuh. Tetapi ingat juga jaringan yang sebelah ujung ini kan dia perlu mendapatkan darah dari sini, dari jantung. Akibatnya apa? Jaringan di sini tidak mendapatkan darah. Akibatnya apa tadi? Hipoksia, iskemia, bisa nekrosis. Ya. Jadi satu sisi itu akan terhambat peredaran racun ke jantung, kan itu kan ke pembuluh vena ke jantung. Tapi satu sisi berarti jaringan di sebelah yang diikat tadi dia mendapatkan cukup darah, cukup oksigen, akibatnya bisa mati. Maka kemudian seninya adalah tidak diikat total, terkadang diikat kuat, terkadang agak digendori. Memang kemudian menjadi kurang efektif, tetapi kan itu kan kita ingin mendapatkan dua-duanya. Ya bisanya agak lambat ke jantung, tapi juga jari kita selamat, tidak nekrosis. Itu yang pertama. Yang kedua, secara fisiologis kalau otot itu bergerak, maka nanti peredaran darahnya lebih cepat. Maka bagian yang dia itu tergigit ular harus diistirahatkan. Maksudnya apa? Tidak boleh bergerak. Sehingga sering terkadang dilakukan fiksasi. Fiksasi itu membuat diam saja, kadang pakai spalak gitu loh. Nah, jangan bingung, ini tidak patut kok dipakai fiksasi. Hanya untuk mengurangi gerakan dari bagian yang terkena gigitan tadi. Karena semakin dia banyak bergerak, semakin cepat bisa akan menjalar ke jantung. Oke. Yang ketiga adalah terkadang bisa dengan kompres X. Ya, kompres X. Kalau dengan kompresnya juga sama tadi, vasokonstriksi. Vasokonstriksi, gitu ya. Kalau vasokonstriksi juga akan menghambat aliran darah ke jantung, aliran darah ke jantung. Oke. Paham itu ya? Terus pertanyaan yang kedua. Memang kalau untuk memperbesar otot itu yang dinamakan protein. Maka binaragawan itu adalah dia konsumsinya adalah protein yang banyak. Ada seorang binaragawan Indonesia itu yang mengkonsumsi telur itu bisa sampai 70 per hari. 70 per hari. Ya. Maka kemudian bukan nasi yang diperbanyak, tapi apa? Telur. Karena itu yang berkaitan dengan apa tadi? Hipertrofi. Meningkatkan hipertrofi sehingga apa? Membesar. Udah gitu ya. Nah, kalau steroid yang jelas dia itu kan obat. Dia sebenarnya bukan memperbesar otot. Justru orang yang minum steroid nanti akan terjadi namanya ödem. Ya, kelihatannya besar tapi dia bukan massa otot. Ya, kelihatan besar tapi dia bukan massa otot. Dan nanti penggunaan steroid itu jangka panjang itu risikonya besar, banyak efek sampingnya. Maka penyalahgunaan, termasuk penyalahgunaan ketika tidak ada indikasi. Ya. Yang ketiga tentang urat nadi yang mengecil ya. Saya enggak tahu istilahnya ya, maksudnya apa ya. Nadi itu maksudnya apa? Pembuluh darah. Pembuluh darah itu bisa normal, bisa melebar namanya dilatasi, bisa mengecil namanya konstriksi. Melebar dan mengecilnya itu sifatnya adalah irreversible. Ya, tidak permanen, ya. Kecuali kalau ada sumbatan, tapi kan itu kan pembuluh darahnya bukan mengecil. Ada sumbatan sehingga lumennya, lubangnya mengecil gitu kan ya, lubangnya mengecil. Pengaruh apa itu dilatasi dan konstriksi? Karena pengaruh sistem saraf otonom. Sistem saraf otonom. Simpatik dan parasimpatik. Misalnya orang takut, secara otomatis pembuluh darah wajahnya mengecil sehingga pucat. Orang marah, secara otomatis pembuluh darah wajahnya dia melebar sehingga dia merah. Kalau yang dikatakan nadi kecil itu kaitan dengan heart rate, denyut nadinya.
denyut nadi yang di tangan itu yang kecil, ya kalau ukurannya itu kuat atau lemah gitu. Ya normalnya kita itu kuat. Kalau lemah itu mesti ada sesuatu. Ya. Tentu ini dilihat dari orang per orang, kebiasaan hariannya gimana gitu loh. Kalau kebiasaan harian seperti itu ya berarti kuatnya untuk orang itu juga cuma seperti itu gitu. Tapi kalau biasanya kuat, terus terjadi sesuatu shock itu pasti nadinya akan mengecil. Mengecil maksudnya itu bukan ukurannya mengecil. Kekuatan nadinya itu kecil gitu, lemah. Ya. Itu yang mungkin maksudnya itu ya. Nah nanti kalau shocknya hilang maka dia akan menjadi kuat, kuat lagi. Oke. Oke, yang lain silakan. Makasih, Prof. Yuk. Sudah saya share tadi materinya ya. Sementara cukup? Cukup dulu ya. Cukup dulu. Terima kasih. Assalamualaikum. Tetap semangat. Tetap semangat. Rajin belajar. Rajin ngaji. Ini Muslim. Sholat malam. Ya, semuanya.